Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niju Faiza, BP 1810852019, jurusan Hubungan Internasional angkatan 2018. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan proposal penelitian saya yang berjudul Upaya Diplomasi Publik Korea Selatan dalam Menyebarkan Hallyu di Amerika Serikat pada era Moon Jae-in. Jika berbicara mengenai diplomasi publik Korea Selatan, maka kita tidak akan lepas dari berbicara mengenai Hallyu sebagai instrumen penting dalam pelaksanaan diplomasi publiknya untuk mencapai kepentingan nasional. Hal ini secara jelas termuat dalam berbagai kebijakan luar negeri serta dokumen-dokumen kebijakan pemerintah Korea Selatan seperti 5-Year Plans of Moon Jae-in Administration, Diplomatic White Paper 2018, serta Hallyu White Paper 2018 yang menjadi patokan penting dalam pelaksanaan Hallyu di berbagai negara. Bahkan dalam berbagai kesempatan, Presiden Korea Selatan Moon Jae-in seringkali menyebutkan bahwa Korea Selatan di bawah pemerintahannya akan terus mendorong penciptaan konten-konten Hallyu yang lebih baik untuk mencapai kepentingan nasional. Keberadaan Hallyu dalam berbagai dokumen-dokumen penting pemerintahan tersebut memperlihatkan bahwa Hallyu menjadi elemen yang sangat penting dalam pelaksanaan diplomasi publik Korea Selatan untuk mencapai kepentingan nasional. Istilah Hallyu sendiri sebenarnya merujuk kepada produk-produk budaya populer Korea Selatan seperti make up, fashion, makanan, drama, dan musik. Nah, produk-produk ini kemudian telah meraih kepopuleran yang tinggi di berbagai negara walaupun pada awalnya fokus utama dari pasar Hallyu ini adalah kawasan Asia. Nah, di kawasan ini, pemerintah Korea Selatan mendapatkan keuntungan yang besar, terutama dari Tiongkok. Berdasarkan kajian literatur yang telah peneliti lakukan, Tiongkok ini kemudian dapat dikatakan sebagai pasar utama Hallyu. Namun, setelah ditempatkannya THAAD atau Terminal High Altitude Area Defense di Korea Selatan, Tiongkok kemudian mengambil kebijakan untuk memban seluruh produk-produk Korea Selatan yang akan masuk ke negaranya. Hal ini kemudian berdampak terhadap penurunan nilai ekspor yang diterima oleh Korea Selatan yang pada awalnya surplus pada 2016 lalu senilai 1,51 miliar dolar, kemudian menurun menjadi 1,4 miliar dolar di tahun 2017. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dilihat bahwa Hallyu kemudian kehilangan pasar utamanya karena kebijakan banning yang dilakukan oleh Tiongkok. Untuk merespon hal ini, pemerintah Korea Selatan kemudian mengambil kebijakan untuk memperluas penyebaran Hallyu secara global ke berbagai negara termasuk Amerika Serikat. Hal ini secara resmi dituliskan dalam Hallyu White Paper 2018. Dalam menyebarkan Hallyu ke Amerika Serikat ini, pemerintah Korea Selatan kemudian menghadapi berbagai tantangan dan hambatan. Yang pertama yaitu kerenggangan hubungan diplomatik. Hal ini dikarenakan pemerintah Korea Selatan mendapatkan kenaikan biaya militer yang dipasok oleh Amerika Serikat. Hal ini dikarenakan Amerika Serikat merasa bahwa negara dengan perekonomian yang besar seperti Korea Selatan harusnya membayar lebih untuk keamanannya. Kemudian Amerika Serikat juga menarik diri dari kerjasama KORUS FTA atau Korea-US Free Trade Agreement. Hal ini kemudian berdampak terhadap kerjasama ekonomi yang telah dibangun cukup lama oleh kedua negara. Selain itu, latihan militer gabungan yang dilakukan oleh kedua negara ini juga kerap kali dibatalkan secara sepihak oleh Amerika Serikat. Nah, hal ini memperlihatkan bahwa terjadi kerenggangan hubungan diplomatik yang dialami oleh kedua negara tersebut. Tidak hanya itu, jika kita melihat ke ranah publik, maka persepsi negatif publik Amerika Serikat terhadap Korea Selatan masih menunjukkan angka yang tinggi. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh KOFISE atau Korean Foundations for International Culture Exchange, terdapat persepsi negatif yang tinggi terhadap Korea Selatan oleh publik Amerika Serikat, yaitu sebesar 35,6%. Angka ini memperlihatkan jumlah yang cukup tinggi jika dibandingkan dengan negara-negara lain, seperti Jepang yang hanya 20% dan Australia yang hanya 30%. Kemudian jika kita melihat dari segi anggaran, dana yang dikeluarkan untuk Hallyu pada pemerintahan Moon Jae-in ini ternyata mengalami penurunan daripada pemerintahan sebelumnya. Berdasarkan laporan Kementerian Olahraga, Budaya, dan Pariwisata 2018, dana yang dikeluarkan untuk Hallyu ini ternyata hanya senilai 4,66 triliun dolar. Angka ini masih terbilang kecil daripada pemerintahan sebelumnya, yaitu sebesar 5,30 triliun dolar pada pemerintahan Park Geun-hye. Menariknya, walaupun telah menghadapi berbagai tantangan dan hambatan tersebut,
penyebaran Hallyu di Amerika Serikat tetap meraih keberhasilan karena mampu memperoleh popularitas yang tinggi serta dapat mengubah persepsi negatif publik Amerika Serikat menjadi lebih baik terhadap Korea Selatan. Berdasarkan laporan Global Hallyu Trend 2020, dapat dilihat bahwa terjadi penurunan persepsi negatif publik Amerika Serikat terhadap Korea Selatan menjadi 30,6%. Kemudian hasil survei yang dilakukan oleh Chicago Council juga menunjukkan sebesar 58% publik Amerika Serikat memilih Korea Selatan sebagai favorable nations serta menginginkan negaranya untuk membantu Korea Selatan dalam menghadapi serangan Korea Utara. Hal ini kemudian menjadi anomali dalam isu ini sehingga menarik untuk diteliti bagaimana kemudian upaya diplomasi publik yang dilakukan oleh Korea Selatan sehingga penyebaran Hallyu di Amerika Serikat ini dapat meraih keberhasilan. Oleh karena itu, pertanyaan penelitian yang peneliti ajukan adalah bagaimana upaya diplomasi publik yang dilakukan oleh Korea Selatan dalam menyebarkan Hallyu di Amerika Serikat pada pemerintahan Moon Jae-in. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan upaya-upaya yang dilakukan oleh Korea Selatan dalam menyebarkan Hallyu di Amerika Serikat sehingga meraih keberhasilan atau kesuksesan. Manfaat dari penelitian ini yang pertama adalah untuk dijadikan sebagai referensi literatur dalam konteks diplomasi publik. Yang kedua, diharapkan dapat menambah wawasan pembaca dalam memahami upaya diplomasi publik yang dilakukan oleh Korea Selatan melalui Hallyu. Ada beberapa tulisan yang kemudian peneliti jadikan sebagai acuan dan referensi dalam melakukan penelitian kali ini. Yang pertama adalah tulisan Benjamin Han yang berjudul K-pop in Latin America, Transcultural Fandom and Digital Mediation. Referensi selanjutnya adalah tulisan Kim Bokre yang berjudul Past, Present, and Future of Hallyu. Referensi selanjutnya adalah tulisan F. Zavin dan kawan-kawan yang berjudul Analyzing Images Country Through Networks, Case of South Korea. Referensi keempat adalah tulisan Tinapop Sun Sombumtang yang berjudul Hybridity of K-pop Music from the West to South Korea, from the South Korea to the Globe. Referensi terakhir adalah tulisan berjudul Korean Dance Performance Influences on Perspective to Raise Cultural Product Consumptions and Behavior Intentions. Dalam penelitian ini, konsep diplomasi publik akan peneliti gunakan sebagai kerangka konseptual. Citra dan reputasi baik yang didapatkan melalui daya tarik dan persuasi menjadi lebih dipentingkan oleh berbagai negara di dunia pada saat ini. Salah satu cara untuk mendapatkan citra dan reputasi baik ini adalah melalui diplomasi publik. Menurut Joseph Nye, diplomasi publik diartikan sebagai upaya yang dilakukan oleh negara untuk mendapatkan kepentingan nasional serta meraih soft power. Soft power ini dapat diartikan sebagai the ability to get what you want through attractions rather than through coercions or payment. Seiring dengan perkembangan zaman, konsep diplomasi publik ini kemudian juga mengalami perkembangan yang pada awalnya hanya menotis negara sebagai aktor dalam melakukan diplomasi publik, kemudian sekarang sudah bergeser menjadi tidak hanya negara tapi juga ada aktor-aktor non-negara lainnya seperti definisi publik yang dijelaskan oleh Signatar Ancom serta Melisande. Agar diplomasi publik tersebut berhasil, ada beberapa upaya yang kemudian harus dilakukan oleh negara terlebih dahulu. Nah, Joseph Nye kemudian mengemukakan 3 dimensi diplomasi publik yang dapat digunakan untuk melihat upaya-upaya yang dilakukan oleh negara ini. Dimensi pertama yaitu daily communications. Hal ini berkaitan dengan upaya yang dilakukan oleh negara dalam konteks pengelolaan kebijakan dalam dan luar negerinya. Upaya-upaya ini meliputi cara negara dalam memberitahu pers mengenai kebijakan yang ambil, kemudian mengelola dan merespon secara cepat krisis informasi yang bertebaran di masyarakat, serta menghandle hoax yang kerap kali terjadi yang dapat mempengaruhi citra dan opini publik terhadap negara. Dimensi kedua adalah strategic communications, yaitu upaya yang dilakukan oleh negara dalam mengembangkan serangkaian tema sederhana terkait kampanye ataupun iklan dengan mengatur pesan apa yang ingin disampaikan oleh pemerintah. Dimensi ketiga adalah the development of lasting relationship. Hal ini terkait upaya negara untuk membangun hubungan jangka panjang yang baik dengan negara tujuan diplomasi publik ini. Biasanya dilakukan melalui program beasiswa, seminar, pelatihan,
virtual networks, pertukaran, dan pemberian akses media kepada publik. Dimensi ini tidak hanya meliputi pemberian informasi secara sepihak dengan satu media, tapi komunikasi dua arah dengan menggunakan berbagai media global serta media massa. Pendekatan dan jenis penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yang berarti bahwa penelitian ini akan ditekankan pada pencarian fakta dan data mengenai upaya diplomasi publik yang dilakukan oleh Korea Selatan. Kemudian jenis penelitian ini adalah deskriptif karena akan banyak menggambarkan hallyu dan upaya diplomasi publik yang dilakukan oleh Korea Selatan yang didapatkan melalui berbagai sumber seperti jurnal, artikel, serta berbagai sumber lain yang dapat dipercaya. Batasan penelitian ini adalah tahun 2017 hingga 2021 sesuai dengan masa pemerintahan Presiden Moon Jae-in sebagai kepala pemerintah tertinggi Korea Selatan. Adapun yang menjadi unit analisis dalam penelitian ini adalah upaya diplomasi publik yang dilakukan oleh Korea Selatan, sedangkan unit eksplanasinya yaitu keberhasilan penyebaran hallyu di Amerika Serikat. Sehingga tingkat analisis dari penelitian ini adalah negara bangsa yaitu Korea Selatan. Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan berupa library research dengan secondary data atau data sekunder yang diambil melalui berbagai sumber bacaan. Untuk teknik analisis data, peneliti menggunakan content analysis dalam penelitian kali ini karena peneliti akan memfokuskan analisis melalui data-data sekunder seperti jurnal, laporan, surat kabar, dan postingan-postingan di media sosial yang membutuhkan pemahaman serta analisis mendalam terhadap isi konten dari sumber tersebut secara menyeluruh agar dapat melihat apa-apa saja upaya yang dilakukan Korea Selatan dalam menyebarkan hallyu di Amerika Serikat. Yang terakhir yaitu sistematika penulisan. Pada penelitian ini, bab 1 berisikan pendahuluan yang menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, studi pustaka, kerangka konsep, serta metodologi yang peneliti gunakan dalam penelitian kali ini. Bab 2 akan berisi mengenai hubungan diplomatik Korea Selatan dan Amerika Serikat dari tahun 2017 hingga tahun 2021. Bab 3 kemudian akan membahas mengenai hallyu sebagai instrumen diplomasi publik Korea Selatan. Bab 4 akan berisi upaya diplomasi publik yang dilakukan oleh Korea Selatan dalam menyebarkan hallyu di Amerika Serikat. Sedangkan bab 5 akan berisi mengenai penutup yang memuat kesimpulan dan saran mengenai topik ini. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.